Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Merina Lestandi di perkuliahan pemrograman mobile. Di video sebelumnya kita mempelajari mengenai apa itu XML. Kita sudah tahu apa itu view group, view, kemudian values, atribut dan juga ID. Kita juga sudah mempelajari apa itu um, frame layout dan sebagainya. Nah, saat ini di video kali ini kita akan belajar membuat tampilan login dengan komponen image, form, text, dan button. Oke, langsung saja kita new project, file new project. Oke, kita pilih yang empty activity. Nah, kemudian misalkan app login. Oke, kalau sudah finish. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, apabila sudah disimpan, kita tunggu sampai selesai gradingnya di sini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di dalam main activity ini kita klik aja, tinggal kontrol klik, oke, kontrol klik atau bisa langsung ke tab activity main. Nah, namun kali ini kita akan membuat activity baru, jadi bukan di activity main. Caranya di sini tinggal klik kanan saja. Oke, oh sorry. Klik kanan, new, kita pilih yang activity, pilih yang empty activity. Nah, namanya login activity. Standarnya gitu ya, ketika kita membuat project, misalkan tadi app login di project yang awal, kemudian di dalam app project atau app login tersebut terdapat beberapa activity gitu ya. Jadi kita beri nama sesuai dengan activity-nya gitu ya. Login activity, misalkan nanti ada lagi register activity mungkin ya, kemudian home activity dan seterusnya. Kalau fragment ya juga sama gitu ya, misalkan home fragment gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi standarnya adalah ini tampilan apa, kemudian ini activity atau fragment dan seterusnya. Oke, kalau sudah kita finish. Apabila sudah diklik finish gitu ya, maka tampilan login activity.java-nya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kita arahkan kursor pada activity underscore login, kemudian kontrol klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, sisi sebelah kanan adalah desainnya, yang tengah adalah kode XML-nya. Nah, jadi kita akan mengimplementasikan gitu ya, mengimplementasikan tampilan login dengan komponen image, form, text, dan button pada activity login.xml ini gitu ya. Jadi kalau di sini terlihat bahwa widgetnya terdapat constraint layout. Nah, namun di login activity ini kita akan menggunakan linear layout dan relative layout. Untuk constraint layout kita akan pelajarin di pertemuan berikutnya. Oke, kita langsung aja ini di blok ganti dengan relative layout. Kalau masih lupa apa itu relative layout, constraint layout, dan juga linear layout, bisa dilihat pada video sebelumnya mengenai berkenalan dengan XML. Nah, di situ sudah ada penjelasan apa itu relative layout, constraint layout, dan linear layout. Oke, kalau sudah kita akan memasukkan gambar di sini.
Jadi langsung aja image view ini 100 dp. Jadi sebenarnya prinsipnya sama dengan CSS pada web gitu ya. Cuman yang membedakan adalah apabila di XML dia menggunakan dp. Kemudian, nah kita masukkan gambar yang akan kita tampilkan pada activity kita. Jadi pada menu REST ini di sebelah kiri ada drawable. Oke, sebelumnya kita pilih dulu. Nah, ini misalkan di sini misalkan di sini saya mau menggunakan logo.png. Saya klik kanan copy. Oke. Nah, pada drawable kita tinggal diklik kanan paste, bisa diganti. Di sini saya tap aja logo.png. Oke, nah sudah masuk di sini. Nah, kalau sudah, oke, kita tinggal panggil berarti src. Nah, ini oke. Artinya logo ini berada pada drawable. Kemudian selesai. Sama dengan prinsip web, diakhiri dengan garis miring kurung tutup gitu ya, kurung tutup siku. Kemudian gambar sudah bisa dilihat muncul di desainnya. Kita coba besarkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ya. Kemudian kita masukkan text view. Text view. Oke, width-nya wrap content aja. Ini juga wrap content. Nah, kemudian teksnya misalnya teknik elektro UMM misalnya. Nah, text size-nya ini juga size bisa diganti misalnya 18. Nah, kalau teks bukan DP tapi SP. Oke, jangan lupa diakhiri dengan oke. Nah, image view dan text view ini dia berada di dalam linear layout. Sekali lagi, apa sih linear layout? Sedikit saya flashback ke pertemuan atau video sebelumnya. Jadi linear layout ini adalah orientasinya ada vertikal dan horizontal. Jadi hanya ada dua orientasi pada tampilan activity, horizontal ataupun vertikal gitu ya. Berarti ini linear layout. Oke, ini wrap content, ini wrap content juga. Biar nggak lupa, kita akhiri dulu. Oke, ini relatif. Ini ini oh iya, ini belum ditutup. Oke, ini tinggal di cut aja. Oke, gini ya. Jadi jangan lupa diakhiri kurung tutup seperti ini, juga diakhiri backslash linear layout kurung tutup. Oke, sudah, saya beri spasi biar lebih mudah. Oke, Android layout width-nya web content, height-nya juga web content. Nah, sekarang biar dia di tengah gitu ya, nggak tampilannya di pinggir gitu, kita layout center horizontal. Nah, ini true. Nah, ini sudah di tengah. Kemudian layout margin top. Oh, sorry. Bentar, ini kok gini. Layout margin top
100 dp. Oke, sebentar. Kemudian orientationnya vertikal. Nah, oke, web content, bla bla bla. Oke. Nah, di sini kita juga bisa memberi ID. Misalnya, ID linear ini adalah logonya misalnya. Ini juga bisa. Berarti ID, Nah, ID-nya apa? Nah, ini kita beri linear underscore logo misalnya. Oke. Kemudian nah, pada image view kita bisa tambahkan gravity-nya center horizontal gitu ya. Jadi lebih sama-sama rata tengahnya. Oke, lanjut. Ini adalah tampilannya, maksudnya gambarnya gitu ya. Kalau di sini contohnya adalah logo UMM dengan ada text view di dalam linear layout, yaitu dengan teks teknik elektro UMM sudah rata tengah semuanya. Oke, untuk tampilan gambar, linear layout gambar sudah selesai. Jadi di dalam linear layout yang atas ada image view dan text view seperti yang dapat dilihat pada tampilan desain yang sebelah kanan. Oke, jadi karena kita ingin membuat tampilan login, jadi di bawah gambar nanti akan ada username, password, kemudian button login, juga mungkin ditambahkan dengan button register. Oke, berarti harus ada dua layout di sini. Layout atas gitu ya, saya bilangnya atas, kemudian layout yang bawah. Kita tambahkan linear layout, ini match parent, ini wrap content. Oke. Oke. Kemudian nah, kita buat teksnya, edit text, ini match parent, yang bawah adalah wrap content. Kemudian kita masukkan teks, menggunakan hint, misalnya namanya username. Oke, nah karena ada dua, nanti kita buat Ctrl C aja. Nah, satunya password ya. Oke. Kenapa seperti ditumpuk gitu ya? Karena kita belum menambahkan orientasi di sini. Orientation vertikal. Oke. Nah, karena linear layout yang saya sebutkan tadi di sini ada dua, linear layout gambar yang atas dan juga linear layout yang bawah, yaitu untuk tampilan username, password, dan button. Nah, berarti harus ada below di sini. Jadi ada dua orientasi begitu ya. Jadi yang atas ini linear logo, berarti untuk orientasi yang bawah adalah below-nya. Nah, berarti kita di sini below. Nah, jadi dia ini di bawahnya linear layout yang atas ya, yang linear logo. Oke, untuk tampilan username dan passwordnya sudah. Nah, sekarang ke button. Oke, button, width-nya match parent, height-nya wrap content. Kemudian margin top-nya misalnya 24 dp. Lalu untuk background di sini misalkan sorry. Nah,
di sini misalkan kalau lupa F21. Nah, di sebelah sini mungkin kita bisa pilih misalkan warnanya pink ya, agak muda misalnya. Oke. Kalau sudah teksnya login misalnya. Oke. Ini button login. Kemudian button yang kedua yaitu register, match parent, wrap content, margin topnya 16 dp misalnya. Kemudian oke, lupa ya, background misalnya. Kalau lupa misalnya mau warna oke, kemudian teksnya Android register misalnya. Nah, kita juga bisa merubah teksnya. Kalau tadi background, sekarang teks color, misalnya warnanya hitam. Nah, itu ya. Misalkan teks color warnanya F21 misalnya. Oke, warnanya merah gitu ya. Lalu ini diakhiri dengan oke. Kenapa ini nggak berubah? Oke, nggak masalah. Oke, kalau sudah, nah kita cek lagi di linear layout. Kita sesuaikan dulu marginnya. Ini bisa di sini misalnya margin leftnya 16 dp, kemudian margin topnya 30 dp, kemudian margin right juga 16 dp. Oke, orientation sudah. Oke, selesai. Oke, sedikit tambahan untuk menambahkan warna pada button selain secara langsung pada XML di activity login atau di XML activity-nya, kita juga bisa menuliskan pada values ini yang yang colors. Misalnya kita buat baru misalnya button login misalnya. Oke, nah kalau misalkan kita lupa, nanti kita tinggal klik di sebelah kiri ini. Nah, kita kepinginnya warna apa? Misalnya warna biru. Oke, nggak masalah. Oke, selain button login, misalkan kita juga mau merubah button register. Button register. Kalau lupa bisa dibantu dengan FFFF. Nah, kita pilih misalkan warna merah yang nyala gitu ya misalnya. Oke. Nah, kalau sudah kembali ke activity login yang sebelah sini, kita bisa edit background color yang button. Karena ini register, pilih register misalnya. Kemudian
untuk yang ini background button login. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya harap di laptop masing-masing bisa keluar. Mungkin ini kebetulan di laptop saya tidak keluar. Oke, masalah. Oke. Kurang lebih seperti ini tampilan untuk membuat halaman login dengan gambar, kemudian teks, view, dan button. Jadi sebenarnya cukup mudah gitu ya. Kita sudah belajar XML, ada satu relative layout dengan di dalamnya ada dua linear layout. Di dalam linear layout terdapat image view, text view, kemudian edit text dan button. Ini sebenarnya tinggal dijalankan saja. Nah, namun ketika dijalankan, otomatis yang akan muncul gitu ya adalah main activity. Nah, kenapa? Karena kita belum merubah di manifestnya. Nah, di manifest ini, nah bisa dilihat ada login activity dan main activity. Jadi launchernya di sini adalah berupa main activity. Sebenarnya kita tinggal merubah saja main activity ini di atas dan login activity ini di bawah. Dia sebagai launcher. Nah, ini tinggal dirubah login activity yang sebelah sini adalah main activity. Oke, kalau sudah tinggal di run. Oke. Sambil ditunggu Gradle-nya. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal run app-nya saja. Karena di sini saya menggunakan emulator, jadi nanti akan menampilkan emulator di tampilan laptop saya. Nah, oke, restart dulu. Nah, ini sebenarnya kita sudah bisa ngetik, misalkan Merinda. Di sini Merinda. Nah, sebenarnya di sini kita bisa merubah karena ini tampilan password. Misalnya kita kepengen merubah ke bentuk hint gitu ya, yang tidak bisa muncul. Oke, bisa. Oke. Nah, ada yang namanya input. Oke. Input type. Nah, ini macam-macam. Bisa berupa teks, date, dan seterusnya. Kita bisa number password dan seterusnya. Nah, di sini banyak teks password. Nah, kita pilih yang teks password. Kita run lagi. Oke, kita tunggu. Oke, emulatornya masih nge-run. Oke, restart sebentar. Kita tunggu sampai muncul tampilan login yang sudah kita buat. Oke, Merinda, misalkan di sini. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.